Pamer tapi halus caranya, menunjukkan kelemahan diri Jokowi yang kurang gaul di dunia internasional. Beda sama Presiden Prabowo yang akrab dan luwes, kayak sama teman aja ketika bertemu dengan para pemimpin dunia. Apalagi sekarang Jokowi sudah dapat label tokoh dunia terkorup. Citranya di tingkat global sudah buyar. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Presiden Prabowo sudah melewati 100 hari pemerintahannya. Di media sosial cukup viral ya, meme yang menyentil situasi politik di pemerintahan Presiden Prabowo saat ini. Menurut meme ini, yang terkesan sekarang adalah bahwa ada dua presiden di negara ini. Ada yang menyebut kalau Pak Prabowo itu shift malam, sementara Pak Jokowi itu shift siang. Ada pula yang menyebut bahwa Pak Jokowi itu di bagian lapangan, sedangkan Pak Prabowo itu di bagian kantor. Kayaknya meme ini sangat tepat ya untuk menggambarkan bagaimana Jokowi masih membayang-bayangi Pak Prabowo dalam menjalankan pemerintahannya. Anaknya Pak Jokowi, Gibran, wakil presiden itu, kan dengan bebas langsung ngegas pencitraan. Begitu dilantik jadi wakil presiden, meninjau proyek lalu bagi-bagi susu dan sembako kemana-mana ya. Bahkan sempat bikin program lapor Mas Wapres yang diperkirakan banyak pihak itu tidak sepengetahuan Pak Prabowo. Bahkan sampai selesai pilkada, saya pun sempat menuju ke kesimpulan yang serupa bahwa Pak Prabowo itu akhirnya bakal jadi presiden boneka saja. Namun, saat ini, setelah 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo, saya justru sampai pada kesimpulan yang sebaliknya, bahwa Pak Prabowo justru mulai berhasil membuyarkan ambisi dan mimpi Jokowi mewujudkan politik dinasti sampai ke tahap paripurna, yakni sampai anaknya bisa menduduki kursi nomor 1 di negara ini. Buyar itu ya. Mari kita kulik dan telusuri bersama ya. Ketika menjelang pelantikan Pak Prabowo menjadi presiden dan beberapa minggu setelah pelantikan itu, apa yang biasa disebut sebagai matahari kembar dalam sebuah negara seakan menjadi makin nyata. Menteri-menteri Prabowo dengan terang-terangan sowan bertemu dengan Pak Jokowi. Bahlil dan Rosan Roslani sebelum dilantik sudah sowan duluan. Sesudah pelantikan Menteri Zulkifli Hasan, lalu Wakil Menteri Immanuel Ebenezer atau Noel ya bahkan mendatangi rumah Jokowi di Solo. Lalu Menteri Raja Juli Antoni juga sowan ke Solo pada akhir Desember tahun lalu. Menteri-menteri ini kan hanya meniru kelakuan Presiden Prabowo sendiri yang juga sowan ke rumah Jokowi di Solo ketika sudah jadi presiden. Pertemuan berbuah video endorse itu ya. Ketika waktunya pilkada, Pak Jokowi juga tampak sangat sibuk dengan terang-terangan menyatakan ada puluhan pasangan calon yang dia endorse di pilkada. Kampanye pilkada juga ikutan, terutama yang di Jawa Tengah ya. Bahkan seperti pamer kekuasaan ketika jauh-jauh datang dari Solo ke Jakarta untuk menunjukkan dukungan penuh terhadap Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Selain soal pilkada, juga tercium ada kesan pamer kekuasaan ketika Jokowi gantian menemui Prabowo di Kertanegara. Dan ketika Sekjen PDIP Hasto akhirnya dijadikan tersangka oleh KPK. Saya kira ini memang bagian dari rencana besar Pak Jokowi terkait dengan politik dinasti ya. Dia memang kemana-mana bukan karena kena post power syndrome, namun karena sedang mengukir jalan menuju 2029 buat anaknya, Gibran. Gibran sendiri kan dari awal memang sudah kelihatan ya, memanfaatkan jabatannya buat pencitraan, belusukan meninjau proyek, bikin program lapor Mas Wapres. Apa kabar itu program ya? Dari kasus program lapor Mas Wapres ini kita sebenarnya sudah bisa melihat ya bahwa Pak Prabowo sebenarnya memang nggak akan membiarkan adanya matahari kembar dalam pemerintahannya. Berarti Pak Prabowo juga tidak mau ada bayang-bayang Jokowi bercokol di mana-mana. Makin ke sini, citra Pak Jokowi kan sebenarnya makin jelek ya. Ya memang ketika dia berkunjung ke daerah, masyarakat itu memang masih menyambutnya. Tapi itu nggak bakal bisa menghapuskan label-label negatif yang sudah melekat dalam diri Jokowi. Pertama, label sebagai pecatan partai besar.
Kedua, label sebagai finalis tokoh dunia terkorup. Apalagi di pilkada itu kan akhirnya terbukti bahwa kekuatan politik seorang Jokowi itu ada batasnya. Hasil pilkada Jakarta itu buktinya ya. Dan bagaimana akhirnya koalisi gemuk partai tidak mau menggugat kekalahan mereka di MK. Bicara tentang MK, di MK juga makin kelihatan bahwa pengaruh Jokowi itu memudar. Dengan keluarnya putusan MK yang menghapus ketentuan ambang batas presidensial 20%. Artinya, semua partai peserta pemilu bisa mengusung calon presiden di 2029. Pamannya Gibran di MK termasuk yang menolak penghapusan itu, namun tidak kuasa lagi untuk mencegahnya. Putusan MK ini berdampak besar terhadap kesempatan Gibran di 2029, karena dia akan menghadapi banyak saingan. Erick Thohir, AHY, Puan Maharani, Sandiaga Uno, bahkan Pak Prabowo sendiri kan. Lalu sekarang muncul soal pagar laut di Tangerang dan beberapa tempat lainnya. Kemunculan kasus pagar laut ini kan bisa disamakan dengan munculnya kasus Fufu Fafa waktu itu ya. Tiba-tiba saja muncul. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Pagar sepanjang puluhan kilometer yang di era Presiden Jokowi sebenarnya sudah ada tapi nggak ketahuan. Ini kok tiba-tiba muncul setelah Pak Jokowi menjadi finalis tokoh dunia terkorup. Ternyata di atas langit memang masih ada langit. Walaupun Pak Jokowi terkesan sangat berkuasa, kalau menurut bocor alus Tempo itu kan sampai bisa mengutus kurir coklat menemui Hasto, Sekjen PDIP, meminta agar rencana pemecatan Jokowi dibatalkan. Lalu bisa bikin pasangan calon menang di pilkada. Namun, ternyata kekuatan politik Jokowi itu tidak bisa mencegah munculnya kasus pagar laut di Tangerang yang membuka borok-borok sertifikat tanah yang diterbitkan di era Jokowi. Laut kok bisa dapat sertifikat tanah? Itu kan berarti pemerintahan Presiden Jokowi memang syarat dengan kasus korupsi dan kolusi. Kalau bukan dengan cara demikian, nggak mungkin kan sertifikat itu keluar. Kasus sebesar ini tiba-tiba saja muncul. Saya kira ada tangan gaib ya yang menggerakkan di balik kemunculan soal pagar laut ini. Pak Jokowi pun jadi kelimpungan kayaknya nih. Sampai ada yang mengklaim bahwa pagar laut itu dibangun oleh para nelayan sendiri. Nah, itu kok para nelayan malah ikut membantu TNI AL membongkar pagar laut. Bahkan Gibran yang wakil presiden itu nggak ada suaranya ngomongin kasus pagar laut ini. Padahal kan Presiden Prabowo sudah dengan tegas memberi perintah untuk membongkar. Masa wakil presiden diam aja? Kemudian soal pagar laut ini juga punya dampak buruk terhadap hubungan Jokowi dengan partai-partai politik. Karena di publik muncul dugaan ya, dan ini banyak didiskusikan oleh para netizen di media sosial ya, bahwa AHY itu dijadikan menteri pada tahun 2024 lalu untuk dijebak oleh Jokowi ketika di kemudian hari muncul kasus penerbitan HGB dan sertifikat tanah di laut seperti saat ini. Karena yang disorot kan pasti menterinya ya. Siapa yang menjadi menteri ketika sertifikat itu dikeluarkan? Ini kan AHY. Dulu kan pas AHY diangkat jadi menteri, saya kira sempat muncul pertanyaan, kok jadi menteri urusan agraria dan pertanahan gitu ya? Kan nggak ada relevansinya dengan pengalaman AHY. Di media sosial cukup ramai soal dugaan ini ya. Masa di partai nggak sampai kedugaan yang sama? Para elit partai tentunya lebih paham politik timbang kita ya. Bisa jadi para elit politik mulai mengevaluasi, mengecek jika ada kaitan pengangkatan kader mereka menjadi menteri di era Jokowi dengan kasus-kasus hukum. Kalau dugaan itu benar, maka akal bulus Jokowi terbongkar dan makin merusak namanya di kalangan elit politik negara ini. Pak Prabowo sendiri sebenarnya juga punya cara untuk membuyarkan ambisi politik Pak Jokowi ini ya. Yang saya lihat adalah dengan kerapnya Pak Prabowo berkunjung ke luar negeri, memperlihatkan bagaimana akrabnya dan luwesnya pergaulan internasional Pak Prabowo. Sehingga memang layak untuk jadi seorang presiden. Seakan beliau ini menunjukkan kekurangan besar seorang Jokowi. Bahwa Pak Jokowi ini kan waktu jadi presiden memang diundang ke acara-acara global.
namun tidak bisa seluwes dan seakrab pergaulan Pak Prabowo. Ini permainan politik simbolis yang halus dan cantik ya. Pamer tapi halus caranya. Menunjukkan kelemahan diri Jokowi yang kurang gaul di dunia internasional. Beda sama Presiden Prabowo yang akrab dan luas, kayak sama teman aja ketika bertemu dengan para pemimpin dunia. Apalagi sekarang Jokowi sudah dapat label tokoh dunia terkorup. Citranya di tingkat global sudah buyar. Apalagi yang bisa dibanggakan oleh Pak Jokowi? IKN. Proyek besar itu memang dikasih anggaran oleh Pak Prabowo, namun hanya 48 triliun rupiah untuk 5 tahun. Anggaran itu sudah termasuk untuk mengelola dan memelihara sarana dan prasarana yang sudah ada di tahap awal. Padahal beberapa bulan sebelumnya, biaya pemeliharaan gedung-gedung IKN ini disebut mencapai 26 triliun hanya untuk 1 tahun di 2025. Ini kan kayak mengolok-olok Pak Jokowi dong ya. Setahun untuk pemeliharaan saja butuhnya 26 triliun rupiah. Malah hanya dikasih 48 triliun rupiah untuk biaya pembangunan dan pemeliharaan selama 5 tahun. Kasihan itu Pak Basuki ya, jadi mumet mikirnya. Sementara kan katanya Pak Prabowo baru akan ngantor di IKN pada tahun 2028. Kalau IKN nggak jadi-jadi, ya bisa aja kan molor lagi. Sekarang aja bandaranya kena banjir kan. Artinya secara politis Pak Jokowi itu makin sulit memakai IKN untuk jadi simbol keberhasilannya ketika jadi presiden. Pak Prabowo tentunya lebih mementingkan program utamanya, yakni makan bergizi gratis. Keberhasilan program ini akan menjadi pegangan yang kuat ketika nanti di 2029 kalau Pak Prabowo mau nyapres lagi. Ini bukan program Gibran loh ya. Gibran kan ikut bapaknya ke infrastruktur. Makanya waktu awal-awal jadi presiden kan belusukannya itu ke proyek-proyek infrastruktur. Dari DPR, Mbak Puan Maharani meminta agar semua pihak memberi kesempatan buat pemerintah untuk mengevaluasi dan menyempurnakan program ini. Dukungan ini besar artinya ya buat Presiden Prabowo. Tapi mungkin bikin Jokowi dan Gibran kesel ya. PDIP, partai yang memecat mereka, malah mendukung program presiden saat ini. Makin akrab dengan Prabowo. Jangan-jangan di 2029 nanti, PDIP bakal koalisi sama Gerindra di Pilpres. Makin buyar nggak sih? Yang nampak sekarang adalah Pak Jokowi jadi kayak bikin gimmick di sana-sini. Main presiden-presidenan, kalau kata para netizen ya. Belusukan ke sana-sini hanya berharap diserbu warga untuk minta foto selfie aja. Lalu ikutan touring dengan komunitas motor, memakai sepeda motor yang ada tulisan RI1. Mungkin supaya mendapat perhatian di media dan media sosial ya. Sama seperti ketika Pak Jokowi memakai kaos dan sarung, ketika ada warga yang mendatangi rumahnya di Solo. Ya gitu-gitu aja, kayak influencer mencari-cari cara buat tetap eksis di media sosial. Sementara anaknya yang jadi wakil presiden tidak punya hasil kerja yang bisa dikemukakan. Apakah ini cukup untuk bersaing di 2029 nanti? Jadi Pak Jokowi dan Gibran itu makin terjebak dengan gimmick-gimmick ini ya, yang sebenarnya secara politis itu makin tidak berarti, karena tidak bisa menorehkan prestasi ya. Akhirnya, kan Budi Ari pun diturunkan buat bikin gimmick juga. Mungkin disuruh mendatangi rumah Pak Jokowi di Solo dan merahasiakan pembicaraan mereka agar jadi pemberitaan media nasional. Berharap publik jadi kasak-kusuk gitu ya. Publik ya tetap saja lebih memperhatikan soal pagar laut dan IKN yang kena banjir. Ayo, menteri siapa lagi yang bakal sowan ke Jokowi di Solo? Apakah yang dari PSI? Tentunya sebagai rakyat kita mau agar Presiden Prabowo menjadi presiden yang lepas dari bayang-bayang siapapun. Jadi presiden yang mandiri. Namun secara politis hal ini nggak gampang ya untuk diwujudkan. Saya kira Pak Prabowo sekarang masih terus berusaha. Dengan pelan-pelan tapi pasti. Dengan manuver-manuver yang halus ya. Permainan yang cantik. Kita lihat lagi ya perkembangannya di tahun yang baru ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.